Halo everyone, welcome to Study with me. Oke, sebelum lanjut, let me introduce myself ya. Hai, perkenalkan nama saya Hasna Alia, NPM A1G022038 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini kita akan belajar mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang efektivitas dan mutu sekolah. Pada bab ini kita terdapat poin-poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian sekolah efektif. Yang kedua, karakteristik sekolah yang efektif. Yang ketiga, yaitu model sekolah yang efektif. Dan yang terakhir yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Nah, lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari sekolah yang efektif. Pengertian dari sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, visi, misi, dan tujuannya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Lanjut ke karakteristik sekolah yang efektif. Karakteristik sekolah yang efektif menurut Mortimer pada tahun 1991, yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Yang kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. Yang kesepuluh, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang kesebelas, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. 12, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lain. Yang ke-13, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Lanjut nih ke ciri-ciri sekolah yang efektif. Kalian dapat melihat di samping tabel ciri-ciri sekolah yang efektif. Yang pertama, tujuan sekolah dinyatakan dengan jelas dan spesifik. Yang kedua, pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala sekolah. Yang ketiga, ekspektasi guru dan staf yang tinggi. Yang keempat, adanya kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Yang kelima, adanya iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, kemajuan siswa sering dimonitor. Dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut nih. Yang pertama, standar isi, yaitu memiliki kerangka dasar atau struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Yang ketiga, kompetensi lulusan, memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan. Standar pendidik, yaitu memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesi, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat pendidik, merencanakan pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, bertindak objektif dan tidak diskriminatif,
menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai agama dan estetika. Dan yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, tenaga kependidikan. Tenaga kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, serta yang terstandar atau tersertifikasi. Yang kelima, sarana dan prasarana. Memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang keenam, pengelolaan. Pengelolaan suatu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dari menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang ketujuh, pembiayaan. Dan yang kedelapan, penilaian. Lanjut nih ke model-model sekolah yang efektif. Yang pertama, model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah. Yang ketiga, model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsinya dalam sekolah tersebut dalam keadaan terus efisien dan aman. Lanjut nih yang ke pembahasan terakhir, yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto tahun 2006 bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu school review, artinya suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua yaitu benchmarking, merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga, quality assurance, merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, quality control, merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar.